kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat hari Pentakosta. Selamat ulang tahun GBI Geraha Betel lantai 3 Mount Hermon. Selamat ulang tahun buat semua jemaat juga. Haleluya. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami masih bisa ada dan masih bisa hidup hingga saat ini. Ini adalah anugerah-Mu Tuhan. Ini adalah kasih sayang-Mu bagi kami Tuhan. Tuhan, kami mau mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau juga hari ini Tuhan, kami mau Tuhan mengucap syukur untuk ulang tahun Tuhan gereja kami Geraha Betel Tuhan Mount Hermon. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Bapak Tuhan, Engkau sudah menolong hingga saat ini. Kami mengucap syukur kepadamu. Biarlah Tuhan Engkau terus mengikat perjanjian terus dengan kami Tuhan dalam gereja GBI Geraha Betel Mount Hermon, supaya Tuhan terus melindungi kami, menjaga kami, memberkati kami, memelihara pelayanan ini Tuhan. Terus bersemangat terus Tuhan, konsisten terus Tuhan, lebih hari lebih memuliakan Engkau, lebih hari lebih Tuhan ada dalam kehendak-Mu Tuhan, lebih hari lebih Tuhan Yesus meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati Tuhan Geraha Betel Mount Hermon ini dan seluruh jemaat yang ada. Tuhan, Engkau memberkati semua pelayan-pelayan-Mu dan semua Tuhan yang bertugas melayani apa saja Tuhan. Engkau akan memberkati mereka untuk terus akan melayani Engkau lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini hari Pentakosta Tuhan. Biarlah lawatan-Mu turun atas kami, biarlah pengurapan yang baru turun atas kami, biar kami memiliki kasih mula-mula dan kami terus bersemangat melayani Engkau Tuhan. Tidak pernah Tuhan Yesus pesimis, tidak pernah mundur, tidak mau Tuhan Yesus untuk tidak bergairah. Biarlah kami terus bersemangat, kami terus menikmati Tuhan Yesus, Tuhan sukacita surgawi. Kami terus menikmati sukacita dari Roh Kudus. Hikmat dan wahyu-Mu terus turun atas kami semua, sehingga semua jemaat dan semua pelayan Tuhan, kami ada orang-orang yang Tuhan Yesus diberikan Tuhan hikmat dan wahyu-Mu, orang-orang yang diberikan Tuhan tuntunan dan pimpinan-Mu Tuhan, pengarahan daripada-Mu, yang terus hidup takut akan Tuhan, hidup dalam melakukan perintah dan masuk dalam kehendak-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, karena kami mau mulai ibadah ini. Biarlah urapan-Mu turun atas pelayan-pelayan-Mu, baik Tuhan yang mimpin pujian, baik singer, baik Tuhan yang main musik, baik yang berdoa. Oh Tuhan, memuliamu, melayani firman-Mu Tuhan. Apa Beni Yusuf Setiawan Tuhan, Tuhan urapi Tuhan Yesus, WL Sami dalam nama Yesus urapi Tuhan, juga Carter dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua yang hadir di sini, Kau urapi Tuhan, yang megang laptop Tuhan Yesus, supaya terus Tuhan Yesus, Tuhan kami semua bisa menikmati, bisa memuji menyembah Engkau Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati internet dan wifi-nya Tuhan, supaya tetap tersambung baik Tuhan, sehingga semuanya bisa menikmati hadirat Tuhan. Tuhan, kami percaya urapan yang baru, urapan yang segar, lawatan Tuhan hari Pentakosta lebih dari kamar loteng Yerusalem bisa terjadi atas kami Tuhan, dan di tempat ini dan di tempat Tuhan seluruh jemaat yang ada dalam online Facebook ini Tuhan. Tuhan, di mana mereka berada di situ juga lawatan kuasa Tuhan turun dan menyertai, dan terjadi Tuhan roh nubuatan, roh marifat, roh iman Tuhan, mujizat tanda heran, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin yang berkaya, yang mulai lemah imannya diperkuat imannya Tuhan. Berkat-Mu turun atas kami semua. Kami sangat mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkau sudah lebih dahulu mengasihi kami Tuhan, dan surahkan Roh Kudus-Mu lebih lagi Tuhan, sehingga kami akan menikmati ibadah ini dengan lebih lagi Tuhan, karena Kau mengurapi kami dengan mencurahkan lebih banyak lagi pengurapan yang baru, minyak dari surga memenuhi bencana kami, sehingga kami bisa menjadi Tuhan wanita-wanita yang bijaksana itu Tuhan, gereja yang bijaksana. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat beribadah.
Amin, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Iya, mari kita bawa hati di hadapan Tuhan. Kita rindukan buah roh itu jadi bagian setiap kami. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Oh, hidupku ini bukan milikku lagi, bukan milikku lagi, melainkan Kristus yang diam di dalamku. Oh, ku jadi miliknya, ku hidup oleh Roh-Nya yang memimpinku terus untuk miliki buah dalam. Oh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Haleluya. Oh, hidupku ini, amin, bukan milikku lagi, melainkan Kristus yang diam di dalamku. Dan pengurapannya ku jadi miliknya, ku hidup oleh Roh-Nya, yang memimpinku terus untuk miliki buah dalam. Oh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Lagi dari awal nyanyikan pujian ini sebagai pernyataan iman kami. Kami dipimpin oleh Roh-Nya, Roh Kudus. Oh, hidupku ini bukan milikku lagi, melainkan Kristus yang diam di dalamku. Oh, ku jadi miliknya, aku hidup oleh Roh-Nya yang memimpinku terus untuk miliki buah dalam. Oh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Oh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan kasih. Oh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Oh, penguasaan diri. Sekali lagi, penguasaan diri. Haleluya. Mari angkat hati di hadapan Tuhan. Katakan, beri api, beri hujan seperti yang sudah kau janjikan bagi kami Tuhan. Lebih lagi karyamu, Roh Kudus yang terus membawa kami di dalam pengalaman-pengalaman yang dahsyat, mengasihi Engkau, melayani Engkau, mengiringi Engkau Tuhan. Haleluya. Oh,
sekarang, beri kuasa urapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, rapaka siang dara namaya siang dara namaya 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 namaya. Siang dara lapakata karalabakata karalabakata karalabakara siang dara namaya namu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini hati kami yang terus mengucap syukur untuk karya kasih-Mu yang luar biasa atas kami. Bahwa kami lebih dalam lagi dalam kemuliaan hadirat-Mu, menyembah Engkau dan boleh dengar kebenaran firman-Mu, menuntut mengajar kami di dalam jalan-jalan Tuhan yang luar biasa. Siakata karalabakata karalabaka siakata karalabaka siandara lamayanamu. Bawaku lebih dalam, masuk dalam
hadirat-Mu. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus, penuhiku Roh Kudus, dengan kuasa urapan-Mu, dengan kuasa urapan-Mu. Katakan lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Katakan, bawaku lebih dalam, bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku, penuhiku Roh Kudus, dengan kuasa urapan-Mu, dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Lebih lagi katakan, Roh yang kudus, jamahlah hatiku. Ini doa kami, jamahlah jiwa. Oh, ubahkan kami Tuhan. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Katakan, yang menuntun hidupku, yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Sekali lagi katakan, yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan.
kemuliaan. Oh, ini kerinduan kami Tuhan. Roh Kudus penuhi kami. Oh, penuhi dengan urapan-Mu. Oh, urapan yang mengubahkan. Urapan yang menerobos hidup kami. Oh, Jesus. Holy Spirit, how we need Your presence. How we need Your power. Holy Spirit, come and fill us. Jesus, Holy Spirit, lebih lagi. Thank you Jesus, kami tahu Engkau ada di sini Tuhan. Kami tahu Engkau hidup di dalam kami. Karena itu kami percaya tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Amin. Kami percaya Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Katakan perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja.
bekerja, tiada yang mustahil. Oh, kami percaya karena terlalu suka bagi Engkau dan kuasa-Mu Tuhan. Turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oh, kami terlalu percaya kuasa-Mu dahsyat Tuhan. Haleluya, haleluya. Ada satu pujian tentang Roh Kudus. Seringkali dalam Alkitab Roh Kudus diibaratkan sebagai angin yang bertiup kencang dan keras. Demikianlah yang terjadi pada hari Pentakosta di kamar loteng Yerusalem. Dan biar kita nyanyikan pujian ini, there is a wind, a blowing all across the land, a fragrant breeze of heaven blowing once again. Let it blow over me. There's a wind a blowing all across the land, a fragrant breeze of heaven blowing once again. Don't know where it comes from, don't know where it goes, let it blow over me. Katakan, oh sweet wind, sweet wind, come and blow over me. Sekali lagi kita katakan, there is a wind, there's a wind a blowing all across the land, all across the land, a fragrant breeze of heaven, fragrant breeze of heaven, blowing once again, blowing once again. Don't know where it comes from, don't know where it comes from, don't know where it goes, don't know where it goes, let it blow over me. Katakan, oh sweet wind, oh sweet wind, come and blow over me. Kita nyanyikan bait kedua, there's a rain a pouring, there's a rain a pouring, showers from above, showers from above, mercy drops are coming, mercy drops are coming, mercy drops of love, mercy drops of love. Turn your face to heaven, turn your face to heaven, let the water pour, the water pour, let it pour over me.
Oh, sweet rain. Sweet rain. Come and pour over me. Anda yang merasa kering, mari nyanyikan pujian ini. There's a rain. There's a rain pouring. Showers from above. Biar hujan Roh Kudus membasahi setiap hati yang kering. Mercy drops are coming. Mercy drops of love. Mercy drops of love. Turn your face to heaven. Turn your face to heaven. Let the water pour. Let the water pour. Let it pour over me. Oh, sweet rain. Sweet rain. Come and pour over me. Oh, there's a fire burning. There's a fire burning, falling from the sky, falling from the sky. Awesome tongues of fire, awesome tongues of fire, consuming you and I, consuming you and I. Can you feel it? Can you feel it burning? Burn the sacrifice, the sacrifice. Let it burn over me. Biar engkau terbakar kembali. Sweet fire. Let it burn over me. Let it burn over me. Sekali lagi, there's a fire burning. There's a fire burning, falling from the sky, falling from the sky. Awesome tongues of fire. Lidah-lidah api Roh Kudus menaungi setiap kita. Consuming you and I. Can you feel it? Can you feel it burning? Burn the sacrifice, the sacrifice. Let it burn over me. Sweet fire. Let it burn over me. Katakan, oh, sweet rain. Sweet rain. Come and blow over me. Oh, sweet rain. Sweet rain. Come and pour over me. Oh, sweet fire. Sweet fire. Come and burn over me. Come and burn over me. Come and burn over me. Haleluya. Biar api Roh Kudus-Mu Tuhan
membakar setiap kami. Yes. Kami yang suam-suam kuku, biar kami kembali menjadi panas, biar kami menjadi terbakar kembali Tuhan. Dan saat kami menaruh hidup kami di mezbah-Mu, biar Engkau bakar persembahan ini Tuhan. Engkau kikis kedagingan kami Tuhan. Engkau hanguskan Tuhan setiap kelemahan dan kekurangan kami. Biar kami menjadi satu korban yang berkenan kepadamu. Korban yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Satu dupa yang berbau harum. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Dan biar hujan Roh Kudus itu tercurah atas setiap hati yang merasa kering hari-hari ini. Engkau basahi kembali Tuhan. Engkau basahi kembali Tuhan. Setiap hubungan, setiap relasi yang sudah penuh dengan gesekan, penuh dengan perselisihan, Engkau basahi kembali Tuhan. Sehingga hubungan itu dapat dipulihkan Tuhan. Kau basahi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan hujan Roh Kudus-Mu Tuhan. Basahi hati kami, basahi roh kami Tuhan. Kalau hari ini kami sulit mengampuni, basahi kami Tuhan. Sehingga kami sanggup untuk melepaskan pengampunan. Kami sanggup untuk mengasihi bahkan orang-orang yang tidak suka kepada kami, orang-orang yang membenci kami, orang-orang yang memusuhi kami, menyakiti kami. Tuhan, basahi kami Tuhan, sehingga kami dapat melepaskan pengampunan itu Tuhan. Dan biar angin Roh Kudus-Mu itu Tuhan bertiup kembali dalam hidup kami, menerbangkan setiap hal-hal buruk dalam kehidupan kami. Oh, setiap Tuhan kedagingan Tuhan, setiap kesombongan itu Tuhan diterbangkan Tuhan, keluar dari kehidupan kami, lepas dari kehidupan kami Tuhan. Angin Roh Kudus-Mu melanda kami, dan kami kembali dipenuhi dengan urapan. Karena urapan-Mu lah yang membuat perbedaan Tuhan. Urapan-Mu lah yang memampukan kami. Urapan-Mu lah yang menguatkan kami. Urapan-Mu lah yang menopang kami Tuhan. Roh Kudus, kami perlu Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Di dunia yang semakin kering ini Tuhan, bahkan firman-Mu berkata dunia ini sudah seperti padang gurun. Kami mau keluar dari padang gurun itu, bersandar pada kekasih kami. Hanya dengan bersandar kepadamu Tuhan, kami dapat keluar dari padang gurun kehidupan, kekeringan jiwa kami. Kami perlu Engkau Roh Kudus lebih dan lebih lagi. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Thank you Jesus. Saya mengajak Anda untuk mungkin belajar lagu ini, sekalipun ini sudah lagu yang cukup lama, ditulis oleh Ken Henry. Lagu ini berjudul Spirit Touch Your Church. Lagu ini Tuhan ingatkan kepada saya, karena lagu ini berisi tentang betapa kita membutuhkan kasih karunia Tuhan, betapa kita membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk kita bisa berdoa lebih daripada sebelumnya, kita bisa hidup lebih dan lebih lagi dalam kuasa Roh Kudus. Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. Spirit, touch your church.
Stir our hearts once again. Revive us, Lord, with your passion once again. Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's door, Lord. Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's door. Spirit, touch your church, stir the hearts of men, revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Spirit touch your church, stir the hearts of men, revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Lord, we humbly come before you. Lord, we humbly come before you. We don't deserve of you what we ask, but we yearn to see your glory. Restore this dying land. Lord, we humbly come before you. We don't deserve of you what we ask, but we yearn to see your glory. Restore this dying land. Spirit, touch your church, stir the hearts of men, revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Spirit touch your church, stir the hearts of men, revive us, Lord,
menyembahmu. Kau akan mengatasi langit, biar apimu setiap kali hingga nyata kemuliaan kuasa-Mu. Gereja-Mu berdiri menyembah-Mu, akan mengatasi. Biar api-Mu Tuhan membakar setiap kami hingga nyata kemuliaan kuasa-Mu. Gereja-Mu, gereja-Mu berdiri menyembah-Mu. Doakan mengatasi langit. Ini doa kami Tuhan, biar api-Mu Tuhan membakar setiap kami hingga nyata kemuliaan kuasa-Mu. Gereja-Mu berdiri menyembah-Mu. Doakan mengatasi langit, biar api-Mu Tuhan membakar setiap kami hingga nyata kemuliaan kuasa-Mu. Hingga nyata kemuliaan kuasa-Mu. Hingga nyata kemuliaan kuasa-Mu. Oh, amin. Ini doa kami Tuhan, biar Engkau bawa kami gereja-Mu, dan Engkau memenuhi kami dengan kerinduan yang lebih dan lebih lagi untuk memasyurkan nama-Mu. Urapi kami, datanglah Roh Kudus, penuhi kami lebih dan lebih lagi saat kami melawan kegelapan dengan kuasa api Roh-Mu. Kami perlu Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Di dunia yang semakin gelap, Engkau katakan, bangkitlah gerejaku, karena terang-Mu sudah datang. Dan di dalam kegelapanlah sinar kemuliaan Tuhan atas gerejanya semakin jelas, semakin nampak. Dan biar itu pun direfleksikan lewat kehidupan kami. Dan kami diubahkan semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Hidup kami memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami saat kami mendengar firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu menghibur kami, firman-Mu menyembuhkan kami. Firman-Mu mengajar kami dan membentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dewasakan gereja-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami juga memperingati penyertaan-Mu selama 14 tahun. Kau sudah menyertai gereja lokal kami Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami percaya Engkau punya rencana yang besar bagi gereja lokal di mana Engkau menanam kami. Karena itu biar pelayanan kami boleh semakin meluas dan menjangkau lebih banyak jiwa, memberikan dampak dan pengaruh yang positif untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Saya percaya kita semua merasakan hadirat Tuhan dimanapun Anda berada. Hadirat yang sama, kuasa yang sama.
menyertai, menaungi, dan bekerja di tengah-tengah kita semuanya. Haleluya, haleluya. Betapa kita membutuhkan Roh Kudus lebih dan lebih lagi di dalam kehidupan kita. Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita akan melihat di dalam kebenaran firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14. Kita hanya membaca 2 ayat saja tentang Roh Kudus. Ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat 15 dan 16. Yesus menjanjikan penghibur. Firman Tuhan berkata di sana, "Jikalau kamu mengasihi Aku," ini Yesus yang berkata-kata, "kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Hal ini menarik karena kalau kita hubungkan dengan ayat yang ke-15, kenapa Roh Kudus diberikan kepada kita? Ayat yang ke-15 merupakan satu tuntutan dari Tuhan yang sangat luar biasa, bahwa jikalau kita mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Yesus, maka kita akan menuruti segala perintah Yesus yang tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi Yesus juga tahu bahwa kita manusia yang tidak sempurna. Kita manusia yang penuh dengan kelemahan. Kita masih punya kedagingan. Sesedikit apapun masih ada kedagingan dan kelemahan karakter dalam kehidupan kita. Karena itu Tuhan tahu bahwa manusia tidak akan sanggup. Muncullah ayat yang ke-14 untuk kita bisa melakukan segala perintahnya Tuhan. Dikatakan di sana, Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, supaya Ia memberikan kepadamu seorang penolong." Yang akan menolong kita, yang akan menopang kita. Ya, Roh Kudus punya banyak nama: penolong, penghibur, pembela, pendoa. Dan satu kata dalam bahasa Yunani yang menggambarkan semua ini adalah parakletos. Dan Roh Kudus ini, parakletos ini, diutus, dikirimkan oleh Yesus, diberikan kepada Anda dan saya orang percaya, untuk menolong kita, untuk menghibur kita, untuk membela kita, untuk berdoa syafaat bagi kita. Dan bukan hanya itu, tetapi Roh Kudus jugalah pribadi yang berjalan bersama-sama dengan kita, pribadi yang menopang kehidupan kita ketika, kalau ibarat pohon, kehidupan kita sudah mulai doyong dan mulai miring. Roh Kuduslah yang menopang supaya pohon itu tidak sampai tumbang. Kita bisa miring dalam kehidupan ini, kita bisa condong dalam kehidupan ini, tetapi Roh Kudus dikirimkan, diberikan kepada kita untuk menopang pohon kehidupan kita, supaya kita tidak sampai tumbang. Roh Kudus ditugaskan oleh Bapa di surga untuk menopang kita pada sisi kelemahan kita. Kita lihat di dalam Kidung Agung 8 ayat yang ke-5. Kidung Agung 8 ayat yang ke-5 bagian A, di sana dikatakan, "Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya?" Dunia ini sudah menjadi padang gurun. Dan ini bukan berbicara tentang pesimisme, tetapi inilah kenyataan di dalam kehidupan kita, bahwa dunia di sekitar kita itu telah menjadi padang gurun ekonomi, padang gurun emosi, padang gurun rohani. Bahkan hari-hari ini
betapa khususnya di Amerika Serikat sedang terjadi ya pergumulan yang luar biasa. Seorang kulit hitam meninggal ya karena kecerobohan daripada polisi yang menangkapnya, sehingga hari-hari ini terjadi chaos di mana-mana, terjadi demonstrasi dan kekerasan anarkis terjadi di mana-mana di seluruh Amerika Serikat. Ini menunjukkan bahwa Anda dan saya hidup di padang gurun. Di sekitar kita adalah dunia yang semakin hari semakin kering, semakin gelap. Dan tadi dalam ayat Kidung Agung 8 ayat yang kelima, ada seseorang yang keluar dari padang gurun bersandar pada kekasihnya. Ini berbicara merupakan gambaran daripada Yesus Kristus. Satu-satunya kita bisa keluar dari padang gurun kehidupan dan mengalami satu kehidupan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan adalah dengan bersandar kepada Tuhan, bersandar kepada kekuatan kuasa Roh Kudus. Saya familiar dengan industri sawit. Jadi di dalam industri sawit itu ada yang namanya pohon sawit induk. Dari pohon sawit induklah didapatkan bibit unggul. Dari sekian banyak pohon induk, dipilih mana yang terbaik yang akan menghasilkan bibit unggul. Dan pohon itu kita tahu bahwa siklus daripada sawit itu kurang lebih 25 sampai 30 tahun. Tetapi yang namanya pohon sawit induk itu tidak akan dibiarkan tumbang, tidak akan dibiarkan mati, tidak akan dibiarkan tidak sehat. Bahkan lebih dari 30 tahun pohon ini harus tetap berdiri, melewati angin kencang, melewati hujan dan juga kemarau. Jika tidak ditopang, maka lama-kelamaan pohon yang seharusnya sudah ditebang dan diganti dengan tanaman yang baru, tetapi karena ini adalah pohon induk yang menghasilkan bibit yang unggul, maka pohon ini harus ditopang sedemikian rupa sampai dia harus tetap berdiri dalam keadaan apapun, sekalipun sudah waktunya untuk peremajaan. Mungkin pohon ini bisa miring, tetapi pohon itu tidak akan tumbang karena ditopang. Inilah gambaran kehidupan Anda dan saya. Badai dan musim kehidupan silih berganti kita lewati. Semua itu bisa saja mencuri sukacita kita, mencuri damai sejahtera kita, mencuri kemenangan yang kita dapatkan dari Tuhan dalam kehidupan kita. Namun karena kasih karunia Tuhan, Anda dan saya sampai hari ini kita masih berdiri, kita masih bisa beribadah, kita masih bisa memuji memuliakan nama Tuhan, kita masih bisa berkumpul dengan keluarga. Ini sungguh satu anugerah yang luar biasa yang kita dapatkan dari Tuhan. Dan semua ini karena kuat kuasa Roh Kudus yang selalu menopang kehidupan kita. Dari waktu ke waktu kita mendapati diri kita condong dan miring. Miring terhadap apa? Miring pada kemarahan, miring pada kebencian, miring pada kepahitan, miring kepada tidak mau mengampuni, miring kepada kekhawatiran, miring kepada ketakutan, miring kepada hal-hal yang tidak baik, keraguan-raguan dan lain sebagainya. Kita perlu senantiasa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, topanglah aku pada sisi kemiringanku, topanglah aku pada sisi kelemahanku. Disitulah peran Roh Kudus sangat-sangat kita perlukan. Topangan dari Roh Kudus hari-hari ini saat hidup kita mulai condong, mulai miring kepada hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tidak perlu waktu yang lama untuk kita mengalami sesuatu dalam hidup ini yang membuat kita mulai condong kepada kekhawatiran, mulai condong kepada kemalasan, mulai condong kepada zona nyaman, sehingga kita tidak mau melakukan apa-apa lagi. Kita menjadi pasif. Bahkan ada beberapa yang condong kepada keputusasaan, tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan, tidak lagi punya pengharapan, tidak lagi punya mimpi-mimpi yang besar dalam hidupnya. Itu kecondongan dan kemiringan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita.
Ketika hal itu terjadi, kita perlu berdoa, Tuhan, aku perlu topangan-Mu. Roh Kudus, aku perlu pertolongan-Mu. Karena aku sedang condong ke arah yang tidak seharusnya pada kelemahanku. Dan di sepanjang sejarah, kalau kita melihat kisah di Alkitab, Tuhan memakai manusia, berbagai pribadi, untuk saling menopang satu sama lain. Ketika orang-orang tersebut mulai condong pada keburukan, pada kesalahan, pada satu situasi di mana mereka hampir kehilangan kesempatan yang berharga, maka Tuhan selalu mengirimkan seseorang untuk menopang mereka pada sisi lemah dalam kehidupan mereka. Betapa kita membutuhkan penopang dalam kehidupan kita. Kita butuh Roh Kudus. Kita perlu orang-orang di sekitar kehidupan kita yang menopang kita ketika hidup kita sedang condong, ketika hidup kita sedang miring. Kita tidak bisa berpikir lurus, kita tidak bisa berpikir dengan clear. Kita perlu orang-orang yang menopang hidup kita. Dalam Ulangan 34 ayat yang ke-8, di sana ada satu peristiwa, yaitu Musa mati. Dan dikatakan di sana orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Sekarang saya mau Anda melihat di dalam kitab Bilangan, Bilangan pasal yang ke-20 ayat yang ke-29. Musa mati dan orang Israel berkabung selama 30 hari. Tetapi hal yang dahsyat tertulis tentang kematian Harun. Bilangan 20 ayat 29 di sana dikatakan ketika segenap umat itu melihat, bayangkan, segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati, maka di sini dikatakan seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. Kalau dilihat sekilas sepertinya dua ayat ini sama saja. Tetapi sebenarnya kalau kita mendalaminya, ketika Harun mati, jauh lebih banyak yang berkabung, jauh lebih banyak yang berduka atas kematian daripada Harun ketimbang Musa. Padahal Musa adalah pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Pertanyaannya, kenapa lebih banyak orang yang berduka atas kematian Harun? Saya percaya salah satu alasannya adalah karena Harun itu punya kelemahan. Dan dia itu secara manusia lebih nyambung dengan banyak orang. Karena kebanyakan manusia punya kelemahan. Dan kalau ada sosok yang sepertinya tidak punya kelemahan, sepertinya selalu teguh dalam segala keadaan, ini dipandang oleh manusia seringkali sebagai sosok yang aku nggak bisa nyambung sama dia karena hidupnya begitu sempurna. Oh, hidupnya begitu baik, tidak ada kejelekan sama sekali. Ya, itulah Musa. Musa ini pemimpin yang luar biasa, orang yang paling lemah lembut yang pernah ada di muka bumi selain Yesus. Ya, tentunya. Ya, tapi di sini dikatakan bahwa Harunlah ketika dia mati, lebih banyak orang yang berkabung atas kematian Harun. Anda ingat ketika Musa ada di puncak gunung dan sedang berbicara muka dengan Tuhan. Umat Israel mulai membujuk Harun untuk membuat patung anak lembu emas. Dan Harun pada saat itu, dia mulai condong pada menyenangkan semua orang. Dia condong pada ketidaktaatan. Dan ketika Musa turun dari puncak gunung, dia harus menopang Harun. Bayangkan, Harun yang seharusnya didiskualifikasi dari pelayanan. Harun yang mulai saat itu sebenarnya tidak bisa lagi dipercaya. Tetapi Musa turun dari puncak gunung. Dia tidak menyingkirkan Harun. Dia tidak mengusir Harun. Bahkan dia tidak membunuh Harun. Tetapi Musa menjadi penopang. Musa menopang Harun pada sisi kemiringannya, pada sisi kelemahannya, dan tidak
menyingkirkan harum. Inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sendiri perlu ditopang oleh orang lain. Kita perlu topangan Roh Kudus. Tetapi Anda dan saya juga harus belajar untuk menjadi orang yang mau menopang kelemahan orang lain. Bukan menghakimi kelemahan orang lain. Bukan menilai orang lain menurut pandangan kita sendiri. Membanding-bandingkan, oh dia tidak lebih baik dari aku. Oh dia masih lebih lemah daripada aku. Oh dia lebih miskin daripada aku. Kita tidak membanding-bandingkan diri, tetapi saling menopang. Karena kita semua punya kelemahan. Apa yang bisa terjadi pada kita tanpa mereka yang menopang kita pada saat kita condong pada keputusasaan, pada kekhawatiran, pada ketakutan, pada menyerah terhadap sikon yang kita hadapi. Kita harus bersyukur untuk para penopang di dalam kehidupan kita. Daud punya Yonatan yang selalu menopang dia ketika Daud mulai condong ke arah stres, ke arah depresi, ke arah melupakan tujuan Tuhan dalam hidupnya. Padahal Daud berulang kali dikonfirmasi bahwa dia akan menjadi raja atas Israel, menggantikan Saul. Tetapi itu tidak membuat Daud pada saat-saat tertentu menjadi kuat. Justru itu melemahkan. Dia lupa akan janji-janji Tuhan. Dan dia menjadi condong, dia menjadi miring. Dan ketika dia mulai miring dalam kehidupannya, Yonatan senantiasa ada di sana untuk menguatkan dan memotivasi Daud. Sampai pada akhirnya mimpi Daud digenapi dalam hidupnya. Demikian juga dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan rumah tangga kita. Kita perlu seorang penopang pada sisi kelemahan kita. Karena itu dikatakan seorang istri adalah penolong yang sepadan. Ya. Karena suami punya kelemahan. Suami sering condong ke arah yang tidak benar dalam hidupnya. Karena itu perlu ditopang, perlu untuk ditolong, perlu untuk disupport. Ya, dan hari-hari ini kalau kita melihat memang ada hal positif di masa PSBB, di masa karantina ini kita punya lebih banyak waktu berkumpul dengan keluarga. Tetapi saya mau katakan hal itu tidaklah selalu baik. Semakin kita dekat, semakin kita mengenal satu sama lain, semakin kita tahu kelemahan satu sama lain. Dan itu bukanlah hal yang menyenangkan. Ya, seringkali memunculkan justru berbagai ketegangan di dalam berbagai rumah tangga. Membuat kita condong kepada kemarahan, kepada kepahitan, tidak mau mengampuni, tidak bisa mengasihi, dan lain sebagainya. Karena itu Anda perlu seseorang untuk menopang Anda pada saat hidup kita mulai condong ke arah yang negatif. Inilah waktunya kita saling mengampuni, kita saling mengasihi. Minta Roh Kudus untuk membasahi roh kita, supaya kita dimampukan untuk melepaskan kasih itu. Izinkan api Roh Kudus mengikis kesombongan kita, keangkuhan kita, ketinggi hatian kita, sehingga kita sukar untuk melepaskan pengampunan. Izinkan Roh Kudus membakar dan menghanguskan kedagingan kita. Izinkan Roh Kudus menopang kita pada sisi kelemahan kita. Ada seorang bernama Yohanes Markus. Dia ikut di dalam perjalanan misi Paulus yang pertama. Dan di tengah perjalanan dia tidak kuat lagi. Dia tidak terbiasa dengan betapa sukarnya, betapa sulitnya pergumulan di dalam perjalanan misi, sehingga dia menyerah di tengah jalan. Dan ketika Paulus hendak melakukan perjalanan misi dia yang selanjutnya, Barnabas ingin membawa Yohanes Markus dan memberikan kesempatan lagi. Tetapi Paulus dengan keras dia menolak. Dia tidak mau lagi memberikan Yohanes Markus suatu kesempatan. Barangkali Anda pernah gagal. Gagal dalam pelayanan, gagal dalam bisnis,
gagal dalam keluarga, gagal di dalam karir. Mungkin karena kesalahan Anda sendiri Anda gagal. Orang lain berkata bahwa engkau tidak lagi berguna, mimpimu sudah sirna, lupakan saja visi dalam hidupmu. Ada seseorang bernama Barnabas yang akhirnya mengambil dan mementor Yohanes Markus. Dan Barnabas menopang Yohanes Markus pada sisi kemiringan hidupnya. Barnabas tahu bahwa di tengah semua kelemahan Yohanes Markus, dia adalah seorang yang memiliki potensi dan panggilan Tuhan. Kita tidak akan punya Injil Markus hari ini kalau tidak ada seorang Barnabas dalam hidup Yohanes Markus. Barnabas, arti kata Barnabas adalah engkau pasti bisa. Kita perlu Barnabas dalam kehidupan kita. Ketika kita mulai lemah, Barnabas akan membangkitkan kita. Ketika kita mulai khawatir, kita mulai takut, Barnabas dalam kehidupan kita akan memotivasi kita untuk kau tidak perlu takut. Jangan ragukan kasih Tuhan. Tidak ada yang memisahkan engkau dari kasih Kristus. Maka engkau harus bangkit kembali. Ketika hidup kita condong pada hal-hal yang negatif, kita perlu seorang Barnabas dalam kehidupan kita. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Barangkali dia berpikir bahwa Tuhan tidak akan bisa lagi memakai hidupnya. Rasa bersalah yang begitu menyiksa membuat dia begitu menderita sampai dia akhirnya menyerah pada mimpi-mimpinya. Dia yang tadinya punya ekspektasi besar ketika mengikut Yesus, tetapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia menjadi frustrasi, dia menjadi depresi, dan dia mau kembali ke profesi lamanya. Pada saat itulah Yesus datang untuk menopang kecondongan dan kemiringan Petrus, dan menyuruh, bahkan untuk memberitahukan kepada Petrus secara spesifik, ditulis dalam Markus 16 ayat yang ke-7. Beritahukanlah kepada murid-muridku dan juga kepada Petrus bahwa aku sudah bangkit. Itu pesannya Yesus, saudara. Betapa spesialnya Petrus, padahal Petrus baru saja jatuh dalam dosa terbesarnya dalam hidup. Tuhan tahu kalau kita condong kepada mulai menyerah, mulai berhenti berusaha, menjadi tawar hati. Dia tahu bagaimana menemukan kita di dalam pergumulan dan penderitaan kita. Mari kita lihat di dalam Keluaran 17 ayat yang ke-12. Betapa luar biasanya Roh Kudus dan perannya di dalam kehidupan kita. Betapa kita memerlukan dan membutuhkan orang-orang penopang di dalam kehidupan kita. Keluaran 17 ayat 12 di sana dikatakan, maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Perhatikan, kali ini bukan Musa yang menopang Harun, tetapi Harunlah yang menopang Musa di dalam kelemahan Musa. Artinya begini, saudara, kalau kita bersedia untuk menjadi penopang bagi orang yang membutuhkan pertolongan, maka suatu hari bisa jadi orang itulah yang akan menopang kita di dalam kelemahan, di dalam kehidupan kita ketika kita memasuki masa kelam, kita mengalami masa kesukaran. Orang yang pernah kita tolonglah bisa jadi orang-orang yang menopang kita, yang memotivasi kita, yang membuat kita bangkit kembali. Karena itu apapun yang kita sedang hadapi dalam hidup ini, sekalipun kita sedang dalam peperangan, seperti bangsa Israel dalam Keluaran 17 sedang dalam peperangan, selama tangan kita terangkat dalam pujian, maka kita akan menang. Tetap mengasihi Tuhan,
tetap menyembah, tetap melayani satu sama lain, tetap mengasihi satu sama lain, saling menopang, saling bertolong-tolonglah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dan orang-orang di sekitar kehidupan kita. Satu ayat yang terakhir, Yudas ayat yang ke-24. Karena hanya ada satu pasal, maka langsung disebutkan ayatnya. Yudas ayat yang ke-24. Di sana dikatakan, bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Khotbah ini diakhiri dengan bersandarlah pada Yesus. Dan ayat 20 dalam Yudas tadi dikatakan, berdoalah dalam Roh Kudus. Maka Yesus dan kuasa Roh Kuduslah yang akan menopang kita pada sisi kelemahan kita. Tuhan tahu pergumulan kita. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang besar. Dia mengasihi kita. Dia tahu apa yang kita takutkan. Dia tahu apa yang kita rasakan. Karena itu dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 15, dia bukanlah imam besar yang tidak tahu akan kelemahan kita, tetapi dia merasakan setiap apa yang kita rasakan. Dia juga pernah dicobai sebagai manusia, hidup di muka bumi ini, mengalami apa yang kita alami. Dia tahu keadaan kita. Dia mau kita berhasil. Dia mau kita terus menang. Karena itu dia berikan kepada Anda dan saya Roh Kudusnya sebagai penghibur, sebagai penopang, sebagai penolong, sebagai pendoa kita, sebagai pembela kita. Karena peperangan dalam kehidupan kita, bukanlah kita yang harus berperang. Kita tidak sedang berperang dengan darah daging, kita sedang berperang dengan roh-roh jahat di udara. Karena itu izinkan Roh Kudus, Tuhan Yesus, untuk berperang bagi Anda dan saya. Dan saya mau katakan sekali lagi, ditopang bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Tetapi ditopang artinya kita melakukan bagian kita. Kita melakukan apa yang kita bisa lakukan. Dan penopang kita akan melakukan apa yang kita tidak bisa lakukan. Karena itu saya mau katakan di akhir khotbah saya, apapun yang kau sudah alami dalam hidup ini, engkau mungkin sudah mengalami kegagalan, engkau pernah membuat kesalahan yang membuat engkau terpuruk. Saya mau katakan, coba lagi, bangkit lagi, berusaha lagi. Haleluya. Roh Kudus akan menolong dan menopang kita di dalam segala kelemahan dan kekurangan kita. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Thank you Lord. Kita nyanyikan satu pujian, Come Holy Spirit, fall in this place. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more
Kudus, lebih dan lebih lagi. Penuhi kami. Oh, lebih dan lebih lagi. Penuhi bencana hidup kami dengan kuasa-Mu, dengan urapan-Mu. Kami perlu Engkau, Roh Kudus, menopang hidup kami. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Terima kasih, Roh Kudus, untuk topangan-Mu di dalam kehidupan kami, untuk penghiburan dan pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa mengutus Engkau dan memberikan Engkau kepada setiap kami. Kami mau senantiasa menjadi orang-orang yang menyukakan Roh Kudus dan bukan mendukakan Roh Kudus. Kami mau belajar lebih lagi hidup dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus, karena betapa kami membutuhkan kuasa-Mu, Roh Kudus, dalam hidup kami. Berkati, urapi setiap kami, biar firman-Mu termeterai dalam hati, roh, jiwa kami. Dan kami bukan saja mendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami boleh juga menjadi penopang di dalam kehidupan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ajar kami untuk meneladani apa yang Roh Kudus ajarkan, apa yang Roh Kudus lakukan bagi setiap kami, menjadi penolong, menjadi penghibur, menjadi pendoa, menjadi pembela. Terima kasih Tuhan untuk kuasa Roh Kudus. Dan kami bersyukur kalau hari ini juga kami boleh merayakan ulang tahun gereja kami yang ke-14. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala yang sudah Kau perbuat lewat pelayanan di tempat ini. Bahkan waktu-waktu sebelumnya Kau sudah menyertai juga di dalam cikal bakal daripada GBI Geraha Bethel Mount Hermon ini melalui pelayanan Mount Hermon Ministry. Tuhan, kami percaya Kau sudah membawa kami sejauh ini. Dan kalau kami masih ada sampai saat ini, kami percaya rencana-Mu besar bagi kami. Rencana-Mu indah bagi setiap kami, baik pemimpin yang Kau tempatkan atas kehidupan kami, Bu Dora, Pak Budi, biar mereka terus Engkau pelihara, Engkau terus mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Urapan-Mu lebih lagi Tuhan atas kehidupan mereka. Urapan yang mengampukan, urapan yang meningkatkan level kehidupan mereka, sehingga mereka menjalani satu kehidupan yang patut diteladani, dan terus memberikan kepada kami inspirasi dan juga hal-hal yang luar biasa yang Kau taruh di dalam kehidupan mereka untuk mereka bagikan kepada setiap kami. Berkati mereka kesehatan jasmani dan rohani Engkau Tuhan berikan kepada mereka, sehingga tidak ada kelemahan pada tubuh mereka, dan mereka senantiasa terpelihara sempurna di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Juga Tuhan, seluruh pengerja yang ada, baik yang full time, yang full heart, Tuhan Yesus, juga para donatur, mereka yang setia memberi, mereka Tuhan yang juga mengembalikan perpuluhan, Tuhan Engkau terus memberkati mereka. Bahkan Tuhan, jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, Engkau lawat satu persatu Tuhan, baik yang di Pulau Jawa maupun yang di luar Pulau Jawa, baik yang di dalam negeri Indonesia maupun yang di luar negeri Tuhan. Oh Tuhan, Engkau yang memberkati
setiap anggota jemaat Mount Hermon Tuhan, dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun, Engkau menjamah, Engkau melawat, Engkau Tuhan Yesus terus mendewasakan mereka, sehingga kami boleh dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar, dari satu level iman kepada level iman yang lebih tinggi lagi. Biar hidup kami semakin mempermuliakan nama Tuhan, dan jangkauan pengaruh hidup kami diperluas, untuk kami bisa memberikan pengaruh yang positif pada orang-orang dan juga komunitas di mana Engkau menempatkan kami. Biar gerejamu ini terus bertumbuh dan berkembang dan menghasilkan hal-hal yang baik, untuk terus kami bisa bagikan bagi orang-orang dan komunitas di mana Engkau menempatkan kami. Gerejamu tetap bersinar terang, memancarkan kemuliaan Tuhan. Terus Tuhan Kau bawa kami lebih dan lebih lagi di dalam pengenalan akan Engkau, di dalam Tuhan Yesus penjangkauan jiwa-jiwa, di dalam Tuhan menyelesaikan dan menuntaskan amanat agung itu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sejauh ini dalam pelayanan kami, dan juga penyediaan yang daripada-Mu yang sudah Kau janjikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berikan satu kesatuan yang manis, persaudaraan yang rukun di antara kami, karena kesanalah Engkau memerintahkan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan merayakan Tuhan secara simbolis. Oh Tuhan, biar semua kami yang adalah anggota daripada jemaat Mount Hermon dan juga mereka yang mengikuti ibadah online ini boleh bersuka cita. Ya mari Ibu Cika bisa membawa kue yang sudah disediakan oleh Ibu kita yang sangat kita kasihi, yang sangat luar biasa, Ibu Foni Setiawati. Iya, tepuk tangan dulu untuk Ibu Foni Setiawati yang begitu luar biasa menyediakan kue dan juga lilin, sehingga kita bisa secara simbolis, sekalipun Anda ya makan masing-masing di rumah, merayakan masing-masing di rumah, tetapi Anda bisa menjadi saksi dari perayaan ulang tahun gereja kami. Potong kue masing-masing. Silakan Ibu Dora Kansil akan. Mari sambil sini semua. Haleluya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Mari Pak Budi dan Ibu Dora secara simbolis juga selain memotong kue, juga tiup lilin. Dan biasanya sebelum tiup lilin kita make a wish, ya kan? Make a wish dalam hal ini ya berdoa syafaat. Ya, Bapak PDM Samuel Tampoli akan berdoa syafaat dan juga mendoakan gereja kita. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengucap syukur di minggu Pentakosta ini. Kami mendapatkan Tuhan anugerah-Mu untuk memperingati secara sederhana ulang tahun gereja kami yang ke-14. Engkau yang sudah memulai sesuatu yang baik dalam pelayanan ini, Engkau akan terus melanjutkan sampai sempurna Tuhan. Kami percaya hari-hari ke depan pelayanan ini akan terus membawa dampak yang luar biasa Tuhan, untuk komunitas di mana kami berada, untuk kota kami, untuk bangsa kami Indonesia. Apalagi dalam masa-masa seperti ini, kami percaya Engkau sudah mempersiapkan gereja ini untuk tampil bersinar Tuhan, untuk boleh menjadi jawaban
daripada kerinduan hati Tuhan untuk bangsa ini Tuhan, melalui pelayanan doa syafaat, melalui pujian sembah kami, melalui apapun itu Tuhan. Sekali lagi berkat-Mu atas pemimpin kami Bapak Budi, keluarga besar yang ada, setiap jemaat semuanya dimanapun mereka berada. Anugerah kasih-Mu atas mereka Tuhan menopang hari-hari ini. Tidak ada yang lemah, semua kuat dan semua boleh bersuka cita bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami juga menjadi berkat bagi GBI secara keseluruhan Tuhan, dan gereja-gereja tubuh Kristus yang lain di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tiup. Ya, mari. Ya, sama-sama tiup dari ini Ya. supaya jangan COVID-nya masuk ke situ. Haleluya. Kan nggak boleh deket-deket. Jadi bagaimana tiupnya? 1, 2, 3 rame-rame. Oh, terima. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan sampai selalu. Sekali lagi umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan sampai selama-lamanya. Ayo foto. Iya, Foto sama-sama semua. foto. Biasanya kan kita semua dengan jemaat foto rame-rame. Mari. Sekarang nggak ada jemaatnya yang ada saat ini. Ayo. Ya, jemaat di Pulau Mas, ya Anda yang di rumah juga Ya, bisa itu. berfoto bersama dengan Foto keluarga bersama yang dengan- beribadah. Nanti Anda bisa posting di Facebook Mami Maria GBI sini. Mount Hermon. Ya, mari. Ya. Tolong jangan dikomen mengenai physical Mari. distancing. Dede sini sama Karman. It's okay. Angel. Ya, Carter Mamam. Oh. ada Ashley. Abelito. Oke. Asli nggak mau foto asli. Ngomong. Ya. Iya. Oh, tutup aja. Haleluya. Thank you Jesus. Ya. Kita mau terima berkat Tuhan. Karena itu kita nyanyikan dulu satu lagu ya. The Blessing. Amin. The Blessing. Karena lagu ini luar biasa saudara. Kalau Anda memahaminya, dikatakan di sana, may His favor be upon you. Ini satu doa yang luar biasa. Kita berdoa supaya perkenanan Tuhan selalu ada pada kita, dan juga 1,000 generations. Bayangkan sampai beribu-ribu generasi saudara. Untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk anak-anak daripada anak-anak kita. Dan juga di sini dikatakan, may His presence go before you. Biar hadirat Tuhan senantiasa menyertai dalam kehidupan Anda, and behind you. Bukan saja di depan, tetapi juga di belakang, beside you, di sisimu, all around you, sekeliling kehidupanmu, dan juga within you, ada di dalammu. He is with you in the morning, di saat pagi hari, in the evening, pada petang hari, in your coming, keluar masuk kita juga diberkati, in your weeping and rejoicing, pada saat kita sedang menangis maupun pada saat kita sedang bersuka cita. Ketahuilah bahwa Allah ada di pihak kita. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama dan kita perkatakan kepada keluarga kita di sekitar kehidupan kita. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. Lord bless you. Lord bless you
His face shine upon you. Be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. Katakan, Amen, Amen, Amen. Oh, I receive it, Lord. Amen, Amen, Amen. Sekali lagi, Lord bless you. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. Katakan amin. Amen, amen, amen. Sambil menerima berkat Tuhan, katakan amen, amen, amen. Katakan may His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. Peace with you, peace in the morning, in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. Peace for you, 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 peace for you. Oh, amen, 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 sekali lagi, let's receive it. Amen, amen, katakan may His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is in the morning, in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He
segenap kami. Dan Kau rindu kami mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Engkau mau kami tetap hidup di dalam kemenangan itu Tuhan. Engkau mau kami berhasil. Engkau mau kami sukses. Engkau mau kami setia. Engkau mau kami kuat. Engkau mau kami sehat. Engkau mau kami diberkati berkelimpahan. Engkau mau Tuhan kami mengalami financial breakthrough, financial security. Kami mengucap syukur Tuhan untuk janji penyediaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan di setiap kelemahan kami bersyukur ada Roh Kudus yang menopang kami ketika kehidupan kami mulai condong ke arah yang tidak baik. Engkau ada di sana untuk menopang kami, untuk menangkap kami sehingga kami tidak sampai jatuh tergeletak. Engkau yang memelihara kami Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau, dan kami tidak bisa membalas kasih-Mu yang begitu besar selain daripada kami memberikan yang terbaik dari hidup kami. Itu pun Engkau yang memberikannya terlebih dahulu kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk lebih lagi melekat dengan hati-Mu, terpaut dengan hati-Mu, dan mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, sehingga kami tidak keras hati, kami tidak memberontak, tetapi kami tunduk kepada kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Sempurnakan rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan, karena kami tahu Engkau membawa kami kepada rancangan yang ajaib. Thank you Jesus. Terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk urapan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh bersuka cita di dalam hadirat-Mu. This is where we belong. Disinilah rumah kami Tuhan yang sebenarnya dalam hadirat-Mu. Biar kami tidak jemu-jemu, kami tidak bosan-bosan untuk masuk dalam hadirat-Mu lebih dan lebih lagi, mendekat dan semakin lekat dengan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang bertahta dan bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu yang tercurah atas gereja-Mu, atas umat-Mu, anak-anak-Mu dimanapun mereka mengikuti ibadah ini Tuhan. Engkau yang terus memberkati mereka dan menjagai mereka, keluar masuk mereka. Dalam keadaan apapun Engkau menyertai mereka, sehingga tidak ada satupun yang lemah, tidak ada satupun yang sakit, tidak ada satupun Tuhan yang terpuruk dan tergeletak, karena Engkau yang menopang hidup mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjagai kami, melindungi kami dari segala mara bahaya, celaka maupun maut. Virus, bakteri, penyakit tidak dapat menyentuh tubuh kami, tidak dapat mendekat pada kemah rumah tempat tinggal kami. Kami dilindungi oleh bala tentara malaikat surgawi, dan tubuh kami diberikan kekebalan tubuh yang semakin baik. Kami diberikan Tuhan tubuh yang sehat, sehingga kami dapat memuliakan Engkau dengan tubuh jasmani kami. Hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Setiap senjata yang ditempa terhadap kami dan keluarga besar kami tidak akan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyertai dan melindungi setiap kami. Tuhan, kami juga bersyukur untuk mereka yang memberi dengan setia. Firman-Mu berkata, mereka yang menabur banyak, mereka akan menuai banyak juga. Dan biar ini terjadi atas kehidupan anak-anak-Mu yang setia Tuhan, dalam waktu, tenaga, keuangan yang sudah mereka berikan untuk gereja-Mu, untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Engkau Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu, Engkau yang memastikan dan menjamin kehidupan mereka
tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Tuhan, tidak lupa juga kami berdoa bagi mereka yang setia mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya tersedia makanan di sana. Biar Engkau membukakan tingkap langit atas kepala mereka, membuat tanah di bawah kaki mereka tanah yang subur, dan Engkau memberkati pekerjaan tangan mereka. Mereka menghasilkan sesuatu yang baik untuk menjadi berkat bagi keluarga mereka dan juga bagi orang-orang di sekitar kehidupan mereka. Engkau sendiri akan menghardik dan menghalau belalang pelahap, belalang pengerip, belalang lompatan, dan belalang pindahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak dapat mengganggu taburan mereka di tanah yang baik, akan menghasilkan tuaian yang berlipat kali ganda. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu, biar Engkau yang menyempurnakan berkat-Mu atas umat-Mu. Tidak lupa kami mendoakan Tuhan Yesus keadaan di Amerika Serikat saat ini Tuhan. Biar Engkau yang campur tangan Tuhan, menenangkan semua pihak, semua oknum Tuhan. Bahkan Tuhan, setiap rencana jahat Tuhan Yesus, yang mengambil kesempatan ini, biar Engkau Tuhan yang menggagalkannya Tuhan. Kami Tuhan perkatakan damai sejahtera turun atas negara Amerika Serikat Tuhan saat ini juga. Biar keadilan-Mu Tuhan Yesus terjadi atas negara dan bangsa ini Tuhan. Engkau memberkati dari pemimpin tertinggi Tuhan sampai seluruh rakyat yang ada Tuhan Yesus, bahkan orang-orang Indonesia yang ada di sana. Engkau memberkati Tuhan jemaat Mount Hermon yang ada di Amerika. Tuhan, keluarga kami juga yang ada di Amerika, Engkau memberkati Tuhan. Engkau menjaga dan melindungi mereka. Tetap bersukacita, tetap Tuhan Yesus dalam perlindungan kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sempurnakan berkat-Mu atas umat-Mu Tuhan. Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu. Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada umat-Mu dan memberikan kepada mereka damai sejahtera yang berlimpah-limpah di dalam segala keadaan, mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi dan umat yang terus berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Selamat hari Minggu, selamat hari pencurahan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di ibadah malam nanti jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Doa, pujian, penyembahan, dan bersyafaat bagi bangsa dan negara Indonesia, juga keadaan dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat ulang tahun.